Yesus menegaskan dengan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Agar dapat bertumbuh, maka kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah. Dengan mendengarkan suara Allah itu, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama kita. Namun kerap kali kita tergoda untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 17 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan setia Engkau memelihara hidup kami. Semoga kami mampu menjalani suka duka hidup ini dengan baik dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berusaha agar hidup kami berguna bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 4-15. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hatinya yang baik,
dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan perumpamaan tentang penabur dan benih. Yesus sendiri memberikan penjelasan tentang arti perumpamaan itu kepada para murid-Nya. Yang pertama, yang disebut penabur adalah Allah sendiri. Allah adalah pribadi yang adil dan berbelas kasih. Oleh karena itu, Allah tidak memilih kepada siapa benih firman itu ditaburkan. Bagi Allah, setiap manusia adalah ladang potensial, tempat di mana benih itu dapat bertumbuh. Maka Allah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk berproses bersama Sang Firman itu. Lalu yang kedua, apa yang disebut dengan benih? Benih di sini adalah firman Allah sendiri. Keistimewaan firman Allah adalah kemampuan atau kuasa untuk menciptakan pertumbuhan di dalam dirinya sendiri. Kisah penciptaan dalam Perjanjian Lama menggarisbawahi kuasa itu. Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan firman-Nya sendiri. Lalu yang ketiga, lahan pertumbuhan. Yang dimaksud adalah kondisi manusia yang menerima firman Allah itu. Kendati pun firman itu punya kuasa dalam dirinya, kondisi pertumbuhan itu dapat dihambat oleh karena sikap kita manusia dan kondisi eksternal yang seringkali mempengaruhinya. Dalam hal ini Tuhan menuntut tanggung jawab kita manusia untuk mengolah kondisi dirinya sendiri, sehingga benih firman itu dapat berkembang, bertumbuh, dan berbuah baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabdanya Yesus menutup dengan kata-kata begini: siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang seorang penabur ini kiranya sudah sering kita dengarkan, sering kita renungkan. Maka kita perlu merawat benih itu dengan tekun, apa yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di hati kita. Yesus menegaskan dengan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Agar dapat bertumbuh, maka kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah. Dengan mendengarkan suara Allah itu, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama kita. Namun kerap kali kita tergoda untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan kita dari Allah. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengasah pendengaran kita dengan berdoa, mendengarkan sabdanya, meresapinya dalam hati, dan berbuah dalam hidup relasi kita dengan sesama kita. Sehingga kita ini menjadi lahan yang baik, tanah yang baik, di mana firman Tuhan itu tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang melimpah. Sabdamu Bapa bagai air segar,
sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.